Negara tahun pertama. Minyak dari negeri asing. Gedung Fanjing dalam bahaya. Jika ringan, maka itu adalah naga. Keluar adalah segel lipatan, satu kata menetapkan Raja Pedang. Raja Pedang tak terkalahkan. Satu orang duduk setara di atas ribuan orang. Di bawah ilmu gaib. 35.000 rumah, menurutku tidak lebih dari ini. Di dalam jalur naga, pahlawan ginseng. Petualangan tanpa batas. Sekarang ada di tangan kita. Ini menunjukkan surat cinta pahlawan sudah. Semangat besar Sia yang panjang dan mendalam. Tapi kalian bertiga pencuri kecil itu maju dengan semangat. Pedang ini milik siapa? Hanya kalian beberapa pencuri kecil dari kelompok kecil. Juga ingin merebut jalur utama Sia kami. Sungguh seperti mengangkat lengan untuk mengendarai kereta. Janggut yang indah. Apa-apaan dengan Lucun ini? Bukankah dia yang membunuh pahlawan utama dan Raja Besar Lu CHNG? Apa istimewanya Swisya itu? Aku tidak percaya Fujiliang yang membunuhmu. Kamu tidak percaya. Kalau begitu aku akan membawamu bertemu dewa kematianmu. Lari. Mau lari? Aku mati. Lingkari area ini untukku. Jangan biarkan seekor lalat pun terbang keluar. Menyiram jalur naga. Barangku. Saya dari Biro Khusus Jiangnan, Imperial 11. Ditugaskan untuk menangani kanker paru jalur naga. Saya curiga kamu bersekongkol dengan kekuatan asing. Sungguh menggemaskan. Tolong kerjasama untuk penyelidikan. Bersekongkol dengan kekuatan asing. Kamu mata sebelah mana yang melihat aku bersekongkol dengan kekuatan asing? Aku tidak bersekongkol. Kalau begitu jelaskan padaku. Apa yang terjadi dengan 3 mayat di tanah ini? Semua aku yang bunuh. Kamu yang membunuh. Kamu tahu siapa mereka bertiga? Gadis ini bernama Mei Busha. Julukannya Ratu Pembunuh. Pernah menghabisi satu seluruh pasukan sendirian. Orang kulit hitam ini dijuluki Macan Hitam. Pernah mencoba membunuh kepala negara Shiguo. Ada juga yang dijuluki Sheikh Shishi. Kekuatan mereka berada di Medusa dan Macan Hitam. Kamu sendiri membunuh mereka bertiga. Kamu kira aku bodoh? Kecil atau tidak itu urusanmu. Aku sibuk, baru mau berurusan denganmu. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu mau apa lagi? Biar dia pergi, aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Kakek ada yang ingin dikatakan, kamu keluar saja. Ngapain kamu sembunyi-sembunyi? Kamu sedang berbicara dengan siapa? Kamu peduli. Bukankah kamu ingin menangkapku? Aku sekarang akan pergi melihatmu. Nama belakang. Nama depannya. Musik. Musik yang terkenal. Aku tidak akan mengubah nama dan tempatku. Dulu aku adalah kakekmu. Mencari mati. Orang yang mati karena garukan sudah banyak. Jangan berpikir kamu tidak akan terpengaruh melihatku. Orang seperti ini sudah sering aku lihat. Kekuatan luar negeri di luar wilayah ini meniru. Belum lagi mau bekerja sama dalam penyelidikan. Sungguh tidak tahu malu. Saya adalah kakak perempuan. Sebelum kamu berbicara, bisakah kamu mengklarifikasi situasinya terlebih dahulu? Apa maksudnya saya yang menuangkan minuman? Apakah kamu punya bukti? Orang-orang di tempat kejadian sudah terlibat.
Apalagi yang kamu butuhkan sebagai bukti? Tadi Atta sudah menyampaikan pesan untuk melepaskan orang ini. Siapa yang menyuruh? Pemimpin yang datang langsung dari gubernur, dengar itu. Cepat lepaskan saya. Jangan kira hanya karena kamu punya sedikit latar belakang, kamu bisa mengatur semuanya. Aku beritahu kamu. Aku akan terus mengawasi kamu. Sampai aku mengirim kamu ke penjara. Tunggu sampai aku dapatkan buktinya. Bahkan gubernur pun tidak bisa melindungiku. Kepala kantor Jiangnan melaporkan kondisi jalan dan bertemu dengan pasien yang sama. Bangunlah, Kepala kantor Ju. Terima kasih, Wang. Mulai sekarang jangan panggil aku Pangeran Wang lagi. Aku merasa tidak nyaman mendengarnya. Panggil aku Xiao Lu atau Xiao Chen, keduanya boleh. Aku tidak akan berubah sama sekali. Ini sudah takdir. Aku hormat padamu, adik. Katakan, kakek, ada perintah apa lagi? Guru negara memintaku menyampaikan padamu. Katanya dulu di Jiangzhou sudah diaturkan seorang gadis untukmu. Namanya Sanya. Ini adalah informasi dari orang-orang tua yang memberikan berita untuk urusan negara dan hukum. Buku Jihuan. Ini sudah zaman apa? Masih melakukan risiko seperti ini. Baiklah, saya akan menikahi pernikahan ini. Ada hal lain. Saya masih punya satu permintaan pribadi. Mohon, Wang. Mohon, Xiao Chuan hargai. Sudah lama mendengar tentang Wang Yi. Sudah lama mendengar tentang kehebatan Xiao Chuan. Saya ingin meminta Anda untuk menjabat sebagai instruktur di Biro Keamanan Khusus. Bantu melatih para prajurit Biro Keamanan Khusus. Tidak tahu apakah Anda bersedia. Melatih Biro Keamanan Khusus. Jangan kira kamu datang ke stasiun selatan di kehidupanmu yang lalu. Saya beritahu kamu. Saya akan terus mengawasi kamu. Sampai saya mengirim kamu ke penjara. Saya sebenarnya sangat tertarik. Terima kasih, Yang Mulia. Tuan Putra, besok pagi saya akan menyambut Anda di kantor gubernur. Meskipun semua lapisan masyarakat di Jiangzhou akan hadir untuk menyambut Anda. Saya mohon Anda juga mengundang Borong untuk ikut. Baik. Niat baik Anda. Saya pasti akan datang tepat waktu. Berdasarkan penyelidikan kami, tidak ada jejak aktivitas orang ini yang ditemukan di sungai. Dia seharusnya adalah penduduk asing. Baru datang ke Jiangzhou sebelumnya. Orang kecil yang tidak bermasalah ini. Aku pasti akan mengirimnya ke penjara. Yang Mulia, aku tadi dengar. Gubernur mengundang Zhexian Luchuan. Ingin memintanya bergabung dengan biro khusus sebagai pelatih taktik kita. Semua orang sudah tahu bahwa gubernur besok pagi akan mengadakan acara besar di kediamannya untuk merayakan Chengqian secara besar-besaran. Orang-orang terkemuka dari berbagai kalangan di Jiangzhou akan hadir. Mungkin nanti Anda yang akan bertanggung jawab. Sangat baik, Tuan Zhexian. Mengalahkan dewa pengkhianat dan 12 raja surgawi. Aku diumumkan sebagai legenda kepahlawanan. Namun, dia seperti naga yang tak terlihat. Aku sudah beberapa kali mencoba menemui beliau, tapi tidak berhasil. Jika kali ini tidak bisa bertemu, aku pasti akan memaksanya untuk menerima. Tuan, prestasi Anda. Di usia muda, pahlawan sudah jauh meninggalkan yang lain. Di usia muda sudah diangkat menjadi marsekal bintang 5. Beberapa orang dewasa pasti tidak menghargai bakat Anda. Semoga begitu. Rumah besar ini. Keluarga Chu memang punya kekayaan yang cukup. Orang tua itu akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku sudah pasti dapat makan dari hasil kerja keras ini. Aku sudah pasti dapat makan, kakak. Kembali dan beritahu orang-orang keluarga Chu. Katakan bahwa calon menantu mereka sudah datang. Menantu itu kamu. Kamu tidak mau melihat dirimu sendiri. Di masa depan, orang-orang seperti ini sebaiknya dijauhkan dari kamu.
Tidak perlu berurusan dengan orang-orang seperti ini. Siapa dia sebenarnya? Bukankah kamu mengklaim sebagai calon pasangan putri kami? Kenapa bahkan tidak mengenali Nona? Apa dia hanya seorang yang tidak beruntung? Ini baru pertemuan pertama. Kau malah membuatku kena topi hijau. Tunangan ini benar-benar nggak bisa diatur. Omong apa sih kamu? Cepat pergi, jangan paksa aku. Ayo, mulai saja. Coba kamu gerakan satu kali. Mau cari istrimu kemana sih? Aku akan memuaskanmu. Ini sihir apa ini? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Tenang, jangan terlalu emosional. Serahkan ini kepada keluarga Chu. Katakan saja ada kabar dari orang lama. Generasi ini memang seorang ayah. Xianzi, apapun permintaanmu, aku akan memberikannya padamu. Ibu mertua, kerabat miskin dari desa ini. Hanya karena melihat keluarga Chu kaya. Mereka ingin mengambil keuntungan. Tenang saja, aku akan membelamu. Melihatmu seperti ini. Sepertinya baru saja dari desa datang ke Jiangzhou ya. Belum punya pekerjaan, kan? Perusahaan kami kebetulan sedang kekurangan satpam. Kamu coba melamar saja. Katakan saja aku yang merekomendasikan. Wenbin, ini kurang baik, kan? Aku dengar satpam di perusahaan kalian punya pendidikan diploma. Tapi kelihatannya mereka belum pernah kuliah. Sangat sesuai dengan permintaan. Masalah uang MOU selama liburan musim panas adalah urusan saya. Saya khawatir tentang melakukan sesuatu selama liburan. Wenbin, kamu terlalu perhatian. Benar-benar menantu saya yang baik. Kinya menikah denganmu, artinya menikah dengan orang. Hahaha. Ibu, di mana perusahaan Wenbin? Besok akan go public, nanti kamu harus siap. Selain itu, hari ini Wenbin juga menerima panggilan dari Lord Chen Xing. Masuk tahun. Apa undangan dari Tuan Chen Xing? Itu adalah legenda tentang mitos dunia bela diri. Apakah ini tentang Tuan Eksekutif yang berjalan berdampingan dengan King Feng? Tentu saja, itu dia. Selain dia, siapa lagi yang berani? Sungguh luar biasa. Sayang, kamu hanya menganggap para tuan ini sebagai idola. Kali ini pergi ke toko kakak ipar. Harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika bisa mendapatkan Tuan Zexin. Kata-kata 7 suku. Menara dinosaurus. Di Jiangzhou adalah otoritas tertinggi. Tenang saja, Bu. Saya pasti akan membuatmu mati. Tenang saja, Momo. Saya pasti akan membantumu. Anak kecil. Sepertinya kita membicarakan sesuatu. Kamu pasti tidak mengerti, kan? Kalau kamu tidak mengerti, itu bagus. Bagaimanapun, kita bukan orang dari dunia yang sama. Kamu fokus saja jadi penjaga keamananmu dengan tenang. Jangan anggap remeh jadi penjaga keamanan. Kami bukan penjaga keamanan. 8.000 sebulan, plus asuransi dan dana pensiun. Sejujurnya, kalau bukan karena dia tidak mau kehilangan muka di depanku, antri saja sudah tidak bisa lagi. Iya, saat berpura-pura. Bisakah kamu menjauhkan tangan kotormu dari tubuh tunangan saya? Apa tunanganmu tidak mengerti bahasa manusia? Apa? Saya bilang, jauhkan tangan kotormu dari kaki tunangan saya. Siapa yang kamu sebut tunanganmu? Lihatlah dirimu sendiri. Apa kamu pantas jadi tunangan saya? Kamu pikir saya ingin jadi tunangan kalian? Punya tunangan sepertimu aku malah merasa terhormat. Siapa berani nakal di keluarga Chu kami? Tidak mau diam di rumah lagi, ya? Anak nakal yang penuh omong kosong ini, telan saja. Tunggu dulu. Tuan rumah keluarga Chu. Soal perjodohan yang ditetapkan kakek Chu untuk putrimu. Apakah kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Sepertinya. Sepertinya sebelumnya. Pernah disebutkan sekali. Benarkah cuma disebutkan saja? Mau disebut atau tidak itu urusan keluarga Chu kami. Bukan urusanmu. Meski kami benar-benar melihat perjodohan itu, tidak mungkin kami punya hubungan apapun denganmu. Kodok jelek ingin makan daging angsa. HMPH, bocah. Kalau sudah menipu pernikahan sampai menipu aku. Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sudahlah, kalian juga tidak perlu satu persatu mengancamku. Aku tidak takut. Ketua keluarga Chu, aku hanya ingin bertanya satu hal.
Apakah kamu mengakui pernikahan ini atau tidak? Tentu saja ada orang. Keluarga Chu kami bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya. Namun, kata-kata saja tidak cukup. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Bahwa kamu adalah keturunan teman baik ayahku. Apakah jimat ini tidak bisa dijadikan bukti? HMPH, ini hanya untuk uang. Baik. Butuh bukti, kan? Saya akan memberikannya. Tuan rumah yang jelek, surat pernikahan ini ditulis tangan oleh ayah Anda. Di atasnya ada capnya. Anda sebagai anak tidak mungkin tidak mengenalnya. Ini benar-benar omong kosong. Berbicara sembarangan, ini jelas bukan tulisan orang tua. Ini palsu. Anda mengira ini semua trik cahaya palsu. Mana putri keluarga Chu milikmu? Kamu suka melihatnya. Tapi kamu tidak melihat dirimu sendiri seperti apa. Kamu hebat sekali, Sri. Mulai sekarang, aku dan keluarga Chu Mu tidak ada hubungan apapun lagi. Sebagai kenang-kenangan kecil, kamu berani menipuku. Tapi, kamu cukup berani. Dalam 3 hari lagi dia akan menjadi pengantinku. Nanti kamu harus datang dan menunjukkan perhatian. Nanti kamu akan mengerti. Seorang anak kampung seperti kamu. Perbedaan antara kita. Aku sama sekali tidak percaya pernikahan kalian. Nanti aku akan bilang. Anak kampung juga harus hati-hati, jangan sampai kamu menggali sesuatu yang besar. Menurutku kamu cuma datang buat makan gratis saja. Memang, pesta seperti ini. Kamu seumur hidup tidak akan pernah merasakan penderitaan. Aku sudah menahanmu cukup lama. Aku lihat karena kamu adalah orang tua yang sudah tua dan masa kecilmu. Hari ini lepaskan aku. Kalau kamu berani menyembunyikan hal ini dari raja yang mati ini lagi, aku akan memukulmu sampai seluruh gigi palsumu hilang. Hei. Kalau bukan karena melihat orang tua yang sudah tua ini, aku pasti sudah menamparnya sampai mati. Ini Wuqian? Ya. Jiang Wending. Setelah membicarakan Ding, jika kalian bisa menikah dengan lancar, aku akan membalikan nama Lu Chuan. Kalian siapa? Kalian mau apa? Kawan-kawanku di sini masih ada yang melihat. Kalian terlalu berani sedikit. Orang-orang sindikat melakukan sesuatu. Yang tahu diri cepat pergi. Kalau aku tidak tahu diri, bagaimana? Kalian bertiga serang aku, buat aku hancurkan mereka. Kamu hari ini siapa? Hilang dari pikiranku dalam 5 detik, kalau tidak. Aku. Lupakan saja. Penjahat itu sudah aku usir, kamu. Sendirian mengusir mereka berempat. Tidak sedikit pun terluka. Hanya 4 anak nakal kecil. Kamu mau menipu siapa? Kamu pasti bersekongkol dengan keempat orang itu. Di zaman apa ini masih main hero menyelamatkan gadis dan menanggung dosa? Kamu terlalu low, ya. Kami bersekongkol, loh. Lihat darah di tanah ini, apa itu palsu? Lihat lagi wajahku ini. Apakah aku terlihat jahat? Aku tidak peduli. Kamu memang sama dengan keempat orang itu. Minum-minum lalu pura-pura jadi orang jahat. Baiklah, anggap saja kakak yang urus-urusan orang lain. Selamat tinggal. Kamu mau kemana? Kamu benar-benar pergi. Bukankah aku sudah minta maaf? Kamu, tunggu. Aku akan bayar, antar aku pulangnya. Berapa banyak? 5. Kamu mau berapa? Baiklah, 50.000 ya. Bagaimana? Apakah 100.000 cukup? Cukup? Cukup, Kak, sangat cukup. Saya masih butuh 500.
Lihat apa sih? Memang benar-benar percaya diri ya? Iya, kamu siapa namanya? Makan sate. Saya mau diskusikan sesuatu denganmu. Apa itu? Bisa tidak kamu menunggu saya 1 bulan? Tidak mungkin, 1 bulan saya kasih kamu 1 juta. 1 bulan 1 juta. Transaksi selesai. Baik, kalau begitu kirimkan akunmu, aku akan transfer 1 juta sekarang. Akunku dan si tua itu berbagi akses. Begitu uang masuk, dia langsung tahu. Bukankah itu akan menguntungkan dia? Tidak bisa. Aku tidak mau uang, aku mau uang tunai. GG, kamu baik-baik saja. 3 juta? Kamu tahu berapa beratnya? Lebih dari 10 kilogram. Tidak apa-apa. Aku kuat. Jangan bilang 3 juta. 30 juta pun aku nggak tertarik. Ya sudah. Ikut aku pulang saja. Oke. Ini tempat aku tinggal sekarang. 3 bulan ke depan kamu juga akan tinggal di sini. Kamu memang dilahirkan untuk melindungiku. Nanti pilih sendiri ya. Baiklah kalau begitu. Kapan kamu akan memberiku uangnya? Kamu benar-benar orang yang cinta uang, ya? Tunggu saja. Baiklah. Di mana kamar mandi? Aku mau buang air kecil. Oh, benar-benar menjijikan. Kamar mandi di lantai 1 rusak. Kamu ke lantai 2 saja. Ingat untuk membersihkannya, kalau tidak. Apa yang terjadi dengan kalian, Xie Yao Yao? Kamu harus beri aku penjelasan hari ini. Oh, terima kasih. Aku bersumpah aku benar-benar tidak tahu kamu akan pulang. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan membawanya ke lantai 2. Bahkan jika aku tidak kembali, kamu juga seharusnya tidak sembarangan membawa orang masuk rumah. Awalnya aku memang tidak berniat membawa orang masuk. Tapi kamu tahu tidak, aku hampir saja diculik hari ini. Kalau bukan karena dia menyelamatkanku, aku mungkin sudah sangat malang. Aku cuma berpikir untuk menipunya agar kembali dan jadi pengawalku. Makanya aku membawanya ke sini. Sebenarnya aku mau meneleponmu untuk memberitahu ini. Tapi ternyata kamu duluan. Aku kasih tahu kamu. Orang ini benar-benar punya karakter yang sangat buruk. Kamu bilang siapa karakternya buruk? Kalau bicara harus ada bukti. Iya Oyao. Masalah hari ini sementara aku tidak akan mempermasalahkannya. Kalau kamu mau tetap mempekerjakan karyawan lamamu, terserah. Tapi kalau kamu membiarkan dia tinggal di Ben Gongshu ini, saya sama sekali tidak setuju. Moxie, kalau bukan aku yang sebenarnya, kamu bilang dia siapa namanya? Kamu bilang dia siapa namanya? Mu Chuan. Dia buronannya. Kalau kamu bilang lucuan, takut ya? Dengan kamu juga pantas disebut lucuan. Benar-benar rencana besar dunia. Orang yang kamu bilang itu siapa sih? Hebat, ya. Tuan Lucuan dijuluki Zhesian. Pernah membunuh dewa penguasa luar dan 12 raja langit. Prestasi perangnya di Daxia diakui sebagai legenda kekuatan. Ditetapkan langsung oleh raja sebagai raja sejajar 1 kata. Setingkat pejabat kabupaten. Kamu bilang benar. Kedengarannya sangat hebat, ya. Sister Ruoshi. Kalau kamu bertemu dengannya, ingat minta tanda tanganku ya. Dia bilang saya yang harus tanda tangan, saya yang akan memberi kamu. Kamu juga tidak usah berlama-lama, lihatlah dirimu di cermin. Hei,
Kamu belum pernah melihat Lu Chuan. Bagaimana kamu tahu dia bukan? Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Dewa Hesian, tapi saya juga tahu, dia pasti bukan orang sepertimu yang rendah. Saya sarankan kamu sebaiknya mengganti namamu. Hanya dengan menyandang nama Dewa Jiao Jian. Di luar, jadilah istri yang hebat. Jika tidak, akan ada hari di mana kamu menyesal. Nama ini sudah terbiasa aku gunakan. Malas. Yao Yao, hari ini kamu harus mengusir orang ini. Tanpa urusan bisnis apapun. Kelas, kamu layak untuk pergi. Bagaimana dengan tubuh Kak Loxi? Bagaimana dengan tubuh Los Angeles? Tempat yang seharusnya penuh, sudah penuh. Sifat yang memang harus begitu. Kakinya panjang dan kulitnya putih mulus. Tak kusangka. Ternyata apa yang dikatakan Kak Moshi benar. Kamu memang preman. Benar juga. Kamu jangan-jangan benar-benar si Zetian Lu Chuan itu ya? Awalnya aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Agar kalian tidak merasa tertekan. Sekarang sudah ketahuan. Jadi aku akan jujur, tidak pura-pura lagi. Aku memang menjalankan cross-dressing. Aku tidak percaya omong kosongmu itu. Kalau Kak Ruo 11 tidak suka kamu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, carilah tempat tinggal sendiri. Besok siang, aku mau istirahat. Kamu tidak perlu mengurus aku. Nanti malam jemput aku mau jalan-jalan. Nah, ada apa? uang saya ini. Benar-benar seorang yang terobsesi dengan uang. Ya, uangnya di mana? Baik, terima kasih, bos. Saya yakin semua orang juga sudah mendengar. Dalam beberapa hari, Tuan Zetian akan datang sebagai pelatih khusus untuk bertanggung jawab atas pelatihan harian kita. Oleh karena itu, hari ini semua orang harus menunjukkan semangat. Kita harus membuat Tuan Zetian melihat semangat kita. Ya. Perjuangan Marsekal. Tuan Zetian sudah melihatnya dan sangat senang. Kenapa kamu lagi, istri tak tahu malu ini? Kenapa kamu lagi, orang hina tak tahu malu ini? Kemarin cuma salah paham. Diamlah kamu, orang. Buang bangkai ini ke atas untukku. Hei, tunggu dulu. Kenapa kamu cari aku? Hari ini adalah jamuan yang diadakan oleh gubernur untuk mengundang Tuan Zetian. Selain orang yang memiliki undangan, yang lain dilarang masuk. Saya lihat kamu juga tidak punya undangan. Jadi kamu harus menunjukkan apa yang kamu maksudkan. Undangan emas. Undangan ini ada total 3 buah. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Sepertinya kamu lupa bahwa saya punya koneksi. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Gubernur hanya bisa melindungimu untuk sementara waktu. Tak bisa melindungimu seumur hidup. Tunggu aku mendapatkan bukti kejahatanmu. Tak ada yang bisa melindungimu. Gadis gila ini makan bahan peledak. Seharian selalu melawan aku. Oh, kamu ini anak desa dari pedesaan. Penipuan sampai ke istana gubernur. Kamu ini anak desa dari pedesaan. Penipuan sampai ke istana gubernur, tahu. Kamu ini anak desa. Ini juga satu-satunya tempat di mana kamu bisa masuk. Kamu tahu nggak posisi kamu sebenarnya gimana? Aku mau kemana saja aku pergi. Bukan urusanmu. Benar-benar orang kampung yang kasar. Nggak punya sopan santun sama sekali. Aduh, orang kayak gini kalau dilihat. Pasti belum pernah sekolah wajib 9 tahun. Jangan ikut-ikutan berdebat dengannya. Aku memang belum pernah sekolah wajib 9 tahun. Tapi aku tahu bagaimana cara menulis 2 karakter Chen. Kalian semua, anak-anak yang lupa diri demi keuntungan. Kalau malu, mari kita berhenti di sini.
Nak, kamu yang dari kalangan bawah tidak perlu bergaul. Nak. Tahu ini siapa? Tak tahu, kan? Baiklah, aku beritahu. Ini adalah Tuan Gubernur. Mengundang Yizi dan Wang Zhexian. Undangan dari Lord Lucuan untuk menerima daun maple, HM. Tuan Gubernur, apakah Anda tahu siapa itu? Tidak tahu. Bagaimana mungkin Bin Ge tahu? Orang desa seperti dia. Di dalam hatinya, kepala desa seharusnya adalah pejabat terbesar di dunia. Hahaha, biar saya beritahu Anda. Dengan undangan ini, kita bisa masuk dan minum bersama Tuan Gubernur, Yan Huan, dan juga mendengar panggilan Tuan Zhexian. Sedangkan kamu, hanya bisa berdiri di luar menelan angin barat laut. Sujud sambil menatap dengan mata melotot. Kak Bin, Anda salah bicara. Orang seperti dia, mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk bersujud di pintu. Tuan Zhexian akan segera tiba. Nanti pasti seluruh dalam dan luar kediaman gubernur akan penuh sesak. Dengan kondisi seperti kamu, pasti seperti anjing liar. Dikejar orang dan berlari ke sana kemari. Haha, mungkin anjing liar yang akan segera diusir. Tolong jangan maki-maki. Berapa banyak orang di sana? Tuan Gubernur, nama saya Jiang Wenbin. Saya pernah bertemu Bapak di pameran investasi. Semua mundur ke samping. Kembali ke rumah. Apa sebenarnya yang terjadi? Gubernur datang, tidak berkata apa-apa lalu pergi. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Pasti karena anak dari BJ itu menyakiti mata gubernur. Makanya dia tidak mau tinggal di sini. Haha, keinginan. Masih ingat apa yang kukatakan di keluarga Chu? Aku ingatkan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Ibu, jangan takut. Ayo pergi. Biarkan dia sendirian di luar, minum angin barat laut saja. HMPH. Bawahan Gubernur Jiangnan yang bertugas di tambang melapor. Bersatu dalam kematian. Bangunlah, Komandan Shu. Sudah berapa kali kukatakan? Jangan bergerak seenaknya. Sudah. Itu demi martabat bawahan. Pangeran tidak tahu apakah kamu puas dengan perjodohan di keluarga Chu kali ini. Hasilnya apakah memuaskan? Jangan sebut-sebut lagi padaku. Kamu sangat tajam dan PK. Apakah keluarga Chu tidak sadar diri dan menyakiti pangeran? Liburan musim panas ini, mereka berani mengusik, mengambil risiko dan berlagak kuat. Ini hal kecil, tidak perlu sampai seperti ini. Kamu tidak perlu peduli tentang ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ya. Pangeran ini. Aku dengar gadis Tiloshi sangat mengaguminya. Ini mengajukan permohonan menjadi murid seumur hidup pada jamuan penyambutan ini. Tidak mungkin. Takut aku jadi gurunya. Meskipun gadis itu tak bisa disamakan dengan pangeran Anda. Tapi dia juga sangat luar biasa. Masih muda tapi sudah punya prestasi perang yang gemilang. Juga penuh ketidakberdayaan. Jenderal Bintang 5. Sepertinya di masa depan bisa naik menjadi Bintang 9. Sekali jalan mengendalikan pasukan besar. Saya akan mempertimbangkannya. Ibu, lihat ini. Inilah seorang jenderal. Idolaku. Tampilan wanita sejati yang menawan. Anakku, nanti kamu pasti bisa. Karena ini adalah urusan besar. Solusi LT Aprueba. El Oro Enkasa. En Jiangzhou. No mirara anadie una sola vez. Madre, no te preocupes, esta vez. Un grupo de personas que buscan beneficios acumulan su determinación por la justicia. Realmente son enemigos. Todos, pónganse de pie. Con un solo corazón, el rey de la Alianza Lega. Todos, pónganse de pie. Resonando con un solo corazón, el rey de la Alianza Lega. Salam hormat, Pangeran. Tak perlu berdebat. Semua bangkitlah.
Bersikap ribet. Bawahan, pasti Xie. Salam hormat kepada pangeran. Jenderal Di, tidak perlu banyak. Terima kasih, Pangeran. Semua tidak perlu banyak perhatian. Bilang saja. Bawahan pangeran sudah lama mengagumi prestasi besar Anda. Sudah lama berniat menjadi murid Anda. Namun, itu sudah menjadi niat yang diucapkan dan direncanakan. Hari ini ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menjadi murid. Wawancarai Anda tentang apa? Anda benar-benar ingin menjadikan saya sebagai guru. Perasaan bawahan jelas terlihat. Sudah bangkit, tidak perlu bergerak lagi. Menjadi murid saya juga tidak apa-apa. Tapi harus memenuhi 3 syarat saya. Izan. Jika ada permintaan, silakan saja, pasti akan dipenuhi sepenuhnya. Saya belum memikirkannya. Nanti saat saya sudah memikirkan, akan melihat siapa yang bisa menanggung. Saat itu, Anda hanya perlu melihat merek ini dan mengikuti saja. Baik. Semua dibuka. Yang Mulia, Gubernur, Jenderal. Saya Jiang Wenbin. Hari ini sangat beruntung bisa bertemu dengan 3 orang yang terhormat. Ingin memberi 3 orang yang terhormat ini 1 gelas anggur. Apa yang dikatakan Wenbin? Aku kok belum pernah dengar. Aku malah pernah dengar. Tak disangka. Orang kecil ini tidak menyangka bahwa Raja Monster juga tahu. Aduh. Tapi ini adalah keberuntungan yang aku raih dari beberapa generasi. Kudengar kalian berdua hanya dalam 2 hari melakukan. Tidak kusangka pertunangan orang kecil ini sampai menggemparkan pangeran. Ah, jika nanti pangeran berkenan hadir. Itu benar-benar kehormatan besar bagi keluarga Jiang. Dan juga keluarga Chu. Haha, iya. Tenang saja, aku pasti akan datang. Sungguh luar biasa. Bahkan Panglima Bing Tianwang pun tahu tentang pernikahan Wen Bian dan Jun Ah. Saya khawatir ini akan menghebohkan Jiang Zhou. Pasti karena karir Wen Bin kita yang sukses. Wang Ying mendengar bahasa Korea. Ingin memasukkan gelar ke dalam catatan. Jadi dia tahu. Terima kasih telah mengatakan hari itu. Jika Yang Mulia bisa hadir. Bahkan semua orang berkuasa di Jiangnan bisa datang. Aduh, hari itu adalah hari kebangkitan keluarga Chu kalian. Hahaha. Tak disangka uang untuk hal ini sulit didapat. Beberapa bawahan pangeran bingung. Mengapa Anda tidak mau menunjukkan wajah asli Anda? Saya dan Tilo 11 ada urusan pribadi. Tidak nyaman di sini. Gadis Tujia yang tadi ada di dekat Jiang Wenbin. Itulah tunangan pangeran Anda. Sudah bukan lagi. Tak disangka. Bapak tua itu malah mengaturkan hal seperti ini padaku, benar-benar membuat frustrasi. Benar-benar menekan. Apakah mereka perlu ramalan Sio untuk pernikahan mereka besok lusa? Tidak perlu. Aku bebas. Kamu di mana? Ada apa? Ada apa? Aku kirimkan lokasi. Kamu langsung datang menemuiku. Begitu jauh. Kamu dari mana mencari mobil? Itu kamu, kan? Jangan begitu galak, kita kan sudah kenal lama. Siapa yang kenal kamu? Kalau tidak, aku pasti akan. Kamu sudah mengulang kalimat itu lebih dari 10 kali. Aku ada urusan mendesak. Tolong antarkan aku ke suatu tempat, ya? Bisa. Tunggu sebentar. Sebenarnya kamu mau apa? Aku peringatkan, jika kamu berani berjudi lagi, kita akan terpisah. Masih belum bisa. Kenapa kamu bisa begitu hebat? Kamu jangan peduli lagi. Katakan saja apakah kamu setuju atau tidak. Lencana ini di tanganmu, maka posisi kamu juga ada di situ. Apa kamu? Aku lihat. Tuan Shisan, bagaimana mungkin kamu dari golongan orang yang turun dari gunung? Aku tahu, kamu berhubungan dengan Tuan Gubernur Ju.
Lencana ini kamu dapat dari Tuan Gubernur Ju. Benar tidak? Kamu masih ingin menjadi murid dari Dewa Zesian. Naik mobil. Pasang sabuk pengaman. Kalau masih lihat-lihat sembarangan, hati-hati aku keluarkan matamu. Sini. Duduk di sampingku. Apa-apaan? Aku cuma jual pertunjukan, bukan jual diri. Siapa yang mau kalian lahirkan? Aku jujur bilang. Hari ini ada pria yang mau datang untuk kencan buta denganku. Tugasmu adalah. Jadi aku panik seperti itu. Tapi papan wajah juga tidak buruk. Tapi ini agak di luar tugas jaminan. Bukankah cuma ingin uang? Bahkan merokoknya begitu segar dan elegan. Katakan, mau berapa? 100.000 cukup. Benar-benar wanita berbakat. Baiklah, sudah aku transfer. Alipay masuk 100.000, uang dari ahli. Meminjam orang untuk menghindari bencana. Menjamin menyelesaikan tugas. Ikuti saya akan mengatur sedikit. Kamu pergi kemana? Tidak usah dibicarakan, orangnya datang. Tidak perlu menunggu lama. Ini adalah sahabat pria saya. Dengar-dengar saya datang untuk kencan buta, masing-masing membawa teman. Kalau begitu kita. Karena ini kencan buta, saya akan langsung ke inti saja. Berapa gaji Anda per bulan? Gaji saya 30.000 per bulan. Ditambah penghasilan lain, setahun bisa lebih dari 500.000. Gajinya cukup bagus. Pakaian juga layak. Bisa dibilang, orang biasa saja. Hahaha. Pak Lu, saya Xiao Wang. Saya menelepon Anda. Untuk minta gaji saya dinaikkan. Saya sudah hampir 2 tahun gaji bulanan 20.000. Sekarang anjing saja sudah dapat gaji 30.000. Kalau tidak kasih saya 30.000, tidak pantas. Baiklah, saya naikkan jadi 30.000, sama seperti anjing. Jangan ganggu saya. Tidak perlu. Lihat, kamu masih punya apa lagi? Syarat lain kamu bisa dapat dengan mudah. Saya juga punya mobil baru. Harganya sekitar 400.000 lebih. Lampunya sudah dinyalakan semua. Itu memang bagus sekali. Maaf mengganggu, Pak. Rolls-Royce Phantom di luar sana. Saya juga punya 1 unit rumah. Di pusat kota. 12 tahun depan akan jatuh tempo. Pak, mobil Anda sudah saya pindahkan. Aku tadi melihatmu di tiketmu. Sekarang sudah 1.200. Aku membantu membawanya untukmu agar tidak hilang. Terima kasih. Kalian tidak perlu peduli, aku akan terus bicara. Kamu juga mengenalku. Tiba-tiba teringat ada urusan di rumah. Hari ini aku dulu ya. Sampai jumpa lagi. Sampai nanti. Hahaha, kamu memang hebat. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide yang begitu jahat? Aku memberi pelayan itu tip 500 yuan. Aku minta dia mendengarkan di samping. Apapun syarat yang dia ajukan. Tentu saja. Tidak disangka pelayan ini cukup profesional. Tidak ada jejak pertunjukan sama sekali. Bro, aku baru masuk. Aku mau berkenalan. Saya memegang 3 perusahaan publik. Kekayaan bernilai miliaran. Ukuran tubuh 3232-835. Kamu punya syarat apa? Berani merebut orang di depan mataku. Apakah kamu melihat pertandingan itu hari ini? Apakah kamu melihat batas maksimal itu hari ini?
Dia seperti apa? Dia memakai topeng, meremehkan penampilan. Namun, kepribadian seperti Pinus yang berdiri sendiri di zaman ini. Orang yang dihormati dan bijaksana. Lalu, apa dia yang mirip dengan Lu Kuan? Jangan sebutkan orang kecil yang tak tahu malu itu di depanku. Dia yang memberi sepatu kulit kepada Hesian Daren. Jalan ilmu bela diri terletak pada semangat untuk mengandalkan kekuatan. Cepat berputar. Yang harus dipertahankan tidak bisa diabaikan. Yang harus ditulis tidak bisa diabaikan. Ilmu seni bela diri menekankan keseimbangan antara keras dan lembut. Dan yin dan yang saling berhubungan. Pengetahuanmu terlalu dalam. Kakekku adalah seorang master seni bela diri. Telah berkelana di dunia selama puluhan tahun. Kamu yang belum tumbuh rambutnya dengan baik. Apa hakmu untuk berbicara di depan kakekku? Aku belum tumbuh rambut dengan baik. Apakah rambutmu sudah tumbuh dengan baik? Apa salahnya menjadi master seni bela diri? Di atas master masih ada yang namanya alam bawaan. Di atas bawaan lahir masih ada sungai. Kalian sangat meyakini Bapak Jalan. Ada perasaan. Pendapat Anda. Seperti jika seseorang menjadi Buddha dengan usaha keras. Jangan hanya bicara saja. Bisakah kita saling bertukar ilmu? Bertukar ilmu tidak usah. Ilmu kamu tidak cukup kuat. Selain itu, kamu sangat kuat, api murnimu sangat panas, api panjangmu sangat hebat. Paling lama hanya 1 atau 2 hari lagi umurku. Lebih baik jangan bertarung lagi. Kau menyerah, baru aku dapat 2 botol daging kambing. Kau pergi mati saja. Kakek, dia hanya seorang pencuri kecil yang bicara sembarangan. Jangan sekali-sekali kau menganggap serius kata-katanya. Memperpendek jarak. Hanya bisa dikuasai oleh yang memiliki jalan. Seni rahasia yang hanya dipahami oleh keberadaan tertinggi. Konon hanya guru negara dan Zesian yang bisa memiliki. Apakah mungkin pemuda ini salah satu dari keduanya? Apakah mungkin umur sudah habis? Kakek, kamu sedang berkata apa? Kakek, Manfaatkanlah, pasti harus menjaga diri dengan baik. kakek, apa yang terjadi? Kakek, bangunlah. Aku di taman rakyat. Segera kirim orang ke sini. Gedung King Tong. Langsung bawa kakek ke rumah sakit dan lindungi dia. Pengawasan keren gedung Baihu. Penyelidikan menyeluruh. Pemuda yang muncul di sini 10 menit yang lalu Adalah rakyat. Katakan siapa yang mengutusmu. Terima kasih, terima kasih. Katakan siapa yang mengutusmu. Mendekati Ye Zonghu. Pertanyaan ini sudah kamu ubah-ubah sebanyak 10 kali. Saja. Ye Zong bilang kamu dari tangan 4 atau 5 anak kecil. Hanya dengan kaki kecilmu ini, kamu bisa mengalahkan 4 atau 5 preman. Hanya bohongi Ye Zong saja. Aku akan mengawasi kamu. Begitu aku menemukan kamu melakukan sesuatu yang tidak benar. Belajar berjalan. Kamu di sini ngapain, Nak? Kamu benar-benar pergi ke rumah orang lain di pinggir jalan. Dimanapun aku pergi, selalu bertemu dengan kalian para pelaku selingkuh. Kamu bilang siapa pelaku selingkuh? Kamu sendiri yang tahu dalam hati siapa yang bersalah. Bicara jujur. Aku rasa kamu mengagumi dirimu sendiri. Kamu bilang itu, ya. Pertama pergi ke keluarga Chu untuk menipu pernikahan. Kemudian campurkan suplemen total. Meminta makanan dan minuman. Sekarang sudah menipu ke grup Chenxi. Jangan bilang, hanya dengan kemampuan eksekusi ini. Pasti akan merencanakan balas dendam di masa depan. Bolehkah saya membicarakan sesuatu denganmu? Jangan berdiri di depanku. Kalian melakukan apa? Berikan saya segelas air. Pak Jiang, ini adalah ruang VIP perusahaan kami. Kami harap Pak Jiang bisa menghormati Pak Ye. Jangan buat kami malu di sini. Menghormati Pak Ye. Penipu ini.
Penipu, penipu. Sangat menyebalkan. Penipu ini kemarin dulu menipu saya. Setelah saya bongkar, dia berhenti. Lalu, sekarang dia sudah menipu berapa banyak dari grup Chenxi. Sekretaris Li juga harus berhati-hati. Apa yang kamu katakan memang benar. Tentu saja. Tunanganku bisa pergi. Ayah dan ibu mertuaku. Benar, orang ini memang penipu. Jelas aku bilang kamu harus melawan sejak awal. Tentang kerugian yang mungkin terjadi. Menyesal sudah terlambat. Aku sudah lama melihatmu. Tidak kusangka memang. Pergilah, jangan paksa aku minta maaf. Kau benar-benar percaya apapun yang orang lain katakan. Katakan saja sudah cukup. Jangan, kau pegang aku. Sekarang aku mau bicara denganmu. Kalau tidak, beberapa kali aku mengajakmu keluar. Beraninya kau. Kau mau apa? Bos Xiao sejalan denganku. Kalau berani sentuh dia, aku akan meludahkan darah. Pangeran, kamu keluar dari sini sekarang juga. Ah, dingin sekali, jangan pergi. Sudah lama tidak bertemu. Tangan kecilmu sudah begitu lembut dan licin. Kalau bagian tubuh lainnya bagaimana ya? Tuan Jia, ada yang ingin Anda sampaikan. Tuan Ye, Anda juga tahu perusahaan kami. Segera akan go public. Setelah pendanaan masuk, pasti akan memperluas skala. Bisnis saat itu akan menjadi beberapa kali lipat dari sekarang. Jadi, saya tidak tahu, Pak Ye. Apakah Anda tertarik untuk membagi kue besar ini? Bolehkah saya bertanya, Pak Ye? Orang ini menjabat sebagai apa di perusahaan Anda? Dia adalah pengawal pribadi saya. Siapa kelompok itu? Tidak hanya mengenal, tapi juga ada sedikit urusan pribadi, yaitu orang ini. Pergi ke rumah keluarga Chu. Setelah saya mengenalinya, dia diusir. Tuan Ye ini orangnya tidak jujur. Kamu harus hati-hati. Terima kasih atas perhatianmu. Tuan Ye ini tidak hanya menghina ibuku. Dia bahkan menghina keluarganya. Jadi, Kang Wang Ye mengusirnya demi saya. Kalau tidak, saya harus mempertimbangkan untuk berbicara dengan Ye. Jadi maksudnya, jika saya tidak mengusirnya, maka bisa dibatalkan. Bisa dipahami seperti itu. Kalau begitu, Yan Yan berkunjung ke Ye. Tuan Ye. Tuan Ye, skala keuntungan dari kerjasama kita setidaknya tersisa. Apakah kamu benar-benar akan mengorbankan kerjasama yang menang ini? Hanya untuk penipu ini. Kerjasama seperti ini. Lihatlah. Tuan Ye, kamu harus berpikir matang-matang. Jika melewatkan hari ini, tidak akan ada lagi. Saya ingin yang itu. Saya punya cara sendiri. Saya masih ada urusan. Yezong, saya rasa Anda tidak seharusnya mengorbankan wanita yang Anda cintai hanya untuk seorang pemuda. Gadis ini benar-benar tidak tahu aturan. Saya masih di sini, loh. Ini yang membicarakan saya buruk. Saya punya pendapat sendiri tentang hal ini. Lagi pula, Jiang Wenbin itu orang yang tidak jujur. Katanya sih kerjasama. Semua yang ada di hatiku hanyalah kata-kata yang tidak tulus. Aku tidak terima. Kamu keluar dulu. Barusan demi kamu, aku menolak kontrak bernilai ratusan juta. Bagaimana supaya lebih baik? Sedikit saja. Gajinya bisa dinaikkan tidak? Orang macam apa sih? Benar-benar berbakat. Ini kontraknya. Gaji bulanan 1 juta. Durasi kontrak 3 bulan. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Halo, hari ini selesai. Benar-benar membuatku takjub. Ayo jalan-jalan bersamaku, oke?
Ini pakaiannya gimana? Coba kamu coba. Aku yang beli ini buatmu. Bukan kamu yang coba. Aku yang coba. Kenapa kamu beli buatku? Sebagai bodyguard, harus tampil seperti bodyguard, kan? Lihat penampilanmu ini. Terlalu biasa. Tidak menarik sama sekali. Kacamata hitam dipadukan jas. Wajar. Aku jelek? Pakaian ini harus kamu beli. Bukan aku yang mau, uang ini kamu. Kamu benar-benar seperti seekor singa kecil. Sudah, aku mengerti. Coba saja, ya. Aku mau ke toilet sebentar, nanti aku lihat lagi, ya. Tuan, tubuh Anda benar-benar sangat bagus. Sungguh seperti gantungan baju sekujur tubuh. Setelan jas ini sangat cocok untuk Anda. Kalau dipakai keluar pasti bisa membuat banyak gadis terpesona. Benar, saya juga ingin membeli pakaian. Berapa harga pakaian ini? Setelan jas ini adalah salah satu pakaian paling mewah di toko kami. Harga aslinya 128.000. Dengan diskon, hanya 98.000. Kamu bilang berapa harganya? 98.000. Satu set pakaian 98.000. Dasar kamu, lihat aku kayak Iwan Datu. Iwan Datu, tante aku nggak bawa uang. Bahkan kalau aku bawa, aku nggak akan beli pakaian ini. Aduh, beberapa anak nakal. Baru saja dari rumah cuma menipu. Sekarang malah lari ke gunung. Haha, pakaian ini cukup mahal. Yahoo. Nanti dia akan pergi diam-diam pakai baju. Setiap hari keluar rumah tapi nggak lihat tanggal. 2 kali ketemu di hari yang sama. Benar-benar berani. Ibu bilang siapa yang anjing. Tahu nggak? Lumayan. Aku bisa lihat. Punya tangan punya kaki. Berapa harga pakaian ini? Di rumah Anda 128 juta. Coba tanyakan lewat Weibo. Ini milik Anda. Bawalah uangnya ke sini. Aku tidak mau kamu yang membawanya. Aku ingin dia yang memilikinya, bukan kamu. Tuan, modal seperti ini masih ada beberapa di gudang kami. Kalau tidak, saya bantu pilihkan satu. Sesuaikan dengan tubuh dan ukuran Anda sendiri. Apakah telingamu tuli? Aku mau dia melepas pakaian ini dari tubuhnya. Tuan, apakah Anda masih mau membeli pakaian ini? Kalau aku tidak mau, lebih baik kamu lihat yang lain saja. Aku adalah pedangmu. Semua keluar dan lihatlah. Ini penipu yang tidak mampu membeli jas ini. Lagi pula, jangan biarkan dia melepasnya. Haha. Semua orang sudah menganggapnya serius. Jangan sampai dia tertipu. Siapa bilang dia tidak mampu membeli? Suami Direktur Y. Beli pakaian baru ini untuk pacarku. Pacar si Bak Pao. Direktur Y, dia adalah pacarku ya. Direktur Jiang, kebetulan sekali kamu juga di sini. Tadi ada seorang perampok yang mau membuka bajuku pacarku. Jangan-jangan itu San Hongnya. Bos Y, kamu benar-benar tidak akan mengambil dia. Ye Yao Yao, kamu adalah wanitaku. Bagaimana mungkin bajingan kecil San itu? Melawanmu. Wen Ge hanyalah seorang pria manja yang disokong. Kita seharusnya tidak marah karena hal seperti ini. Aku memang menyokong dia, so what? Sayang, tolong belikan aku 6 semangka lagi. Aku mau. Pacarku mencuci lobak setiap hari kemana saja dia mau. Di bawah 50.000 yuan. Baik, Nona, saya akan segera cari. Anak ini aku. Tidak perlu lagi dengan teleskop 8 kali. Mengapa? Tidak perlu 7 set jas, cukup 1 set saja. Cukup 1 set. Banyak-banyak itu aku tidak muat pakai. 1 set saja tidak cukup. Setiap hari harus ganti baju. Aku tidak mau kamu bau setiap hari di depanku. Besok aku mulai kerja jam 10, kamu jemput aku jam 9.30. Baik, aku pergi dulu.
Dari kantor Kemal, terus sampai sini. Aku ingin lihat. Lihat. Kalau bisa main sebentar. Musuh lama di penjara. Kecoa. Kita dapat seorang wanita. Aku seharusnya bermain 2 kali dulu. Wanita ini adalah yang diminta oleh bos, jadi harus bekerja dulu. Perhatikan baik-baik. Orang yang baru turun dari mobil itu pasti pengawal. HMPH, itu hanya petugas keamanan. Dari mana dia muncul? Segera bekerja. Lihat ibumu. Hal yang paling aku benci seumur hidupku. Aku akan memberimu pelajaran. Katakan padaku siapa yang takut padamu. Ayahku di sini. Aku bilang itu adalah orang-orang dari mafia. Kami akan datang untuk menculik. Mereka yang memaksakan diri adalah mafia. Sekarang bawa aku untuk menemui ketua kalian. Tuan, jangan suruh aku menemui ketua kami. Mereka telah membunuh milikku. Bisa. Kau harus memberitahuku bahwa kalian akan memiliki bukti baru tentang dia. Dia akan berada di KTV Longhua malam ini. Kenapa? Tampan. Lidahmu bergerak. Selangkangan. Kakakmu mengeluh tentang gejala-gejala ini yang tidak berbahaya. Bahkan sekarang belum parah. Segera pergi ke rumah sakit. Kamu tidak utama. Bisakah kamu bertahan sampai malam ini? Sungguh sangat menarik. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang pasti. Kecil. Tahu ini apa? Kamu tahu siapa aku? Tentu saja tahu. Aku datang hari ini untuk mencarimu. Dari mana anak kecil ini? Tapi kakak kami masih bercanda. Pikiran. Jika aku tidak salah lihat, aku dan Anda seharusnya mengenal Anda. Sejujurnya, Yang Mulia, orang seperti Anda benar-benar menganggap saya seperti ular hitam. Saya memang memasak seperti ini. Saya mengakui niatmu. Tapi denganmu seperti ini. Kau ingin menantang tangan hitamku. Hahaha, kakak ipar. Sehebat apapun kungfumu. Dengan satu tembakan ini. Mau coba apakah tanganmu kering atau tidak? Kemana perginya semangat sombong tadi? Aku beritahu kamu. Aku sudah bertualang di Jiancheng selama lebih dari 10 tahun. Aku sudah lihat berbagai macam situasi. Ini adalah keahlian. Kalau kamu mau berhubungan, hubungi aku di sini. Sekarang berlutut sedikit. Kalau tidak. Anak muda, tadi kamu sempat sombong banget ya. Teruskan saja keangkuhanmu. Kalian benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Setannya. Jangan pukul aku. Ingin mati bukan hanya sekadar ingin. Aku sekarang akan tanya kamu 3 pertanyaan. Pertama, tanya. Apakah 11 pacarmu? Kedua, tanya kenapa. Sebaiknya kamu jangan bohong padaku. Aku bisa merasakan detak jantung dan kecenderunganmu dengan jelas. Kamu hanya punya 1 kesempatan. Jika kamu berani menipuku, aku jamin kamu akan menderita 100 kali lebih dari mati.
Saudara Qin memintaku untuk membantu Nona Ye. Akan memberiku 5 juta. Setelah urusannya selesai. Akan memberiku 5 juta lagi. Siapa Qin Xiong? Qin Xiong adalah salah satu dari 4 jenderal. Salah satu dari 4 jenderal di Jiangdong. Kekuatan keluarga Qin sangat besar. 4 keluarga besar di Jiangzhou seperti lonceng. Tertinggi ketiga di Taihang. Di keluarga Qin ini sangat suka berfoya-foya. Dia sudah lama menaruh harapan pada Nona Ye. Perintahnya. Tak berani menolaknya. Baik, pertanyaan ketiga. Di mana pahlawan Qin saat ini? Dia berada di pegunungan Yanyunyu. Ada kabar dari Heishen, Tuan Muda. Seperti yang baru saja saya tanyakan. Katanya, aksi terakhirnya telah digagalkan dan masih dalam proses. Beritahu Heishi. Saya akan memberinya 1 hari lagi. Malam besok. Jika dia masih belum mengirim Ye Yao ke tempat tidur saya akan tidur dengan istrinya. Saya rasa kamu tidak akan hidup sampai malam besok. Siapa? Siapa? Keluar dari sini. Kamu pikir aku siapa? Tak peduli siapa kamu. Sekarang juga keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menembak. Pahlawan. Aku merasa kita berdua sepertinya tidak saling mengenal. Apakah kita ada salah paham? Memang kamu tidak mengenal aku. Tapi kamu kenal Ye Yao Yao, kan? Aku benar-benar gak tahu. Bro, itu kan wanita kamu. Kalau aku tahu, meskipun kamu kasih aku 100 nyali, aku juga gak berani. Bro, lihatlah aku ini. Lihatlah aku yang gak tahu apa-apa ini. Tolong lepaskan aku, ya. Aku rela berbakti padamu. Semua orang tua di Malaysia. Melepaskanmu juga bukan hal yang mustahil. Terima kasih, pahlawan. Terima kasih, pahlawan. Pahlawan, mulai sekarang kau adalah kakakku. Di Jiangzhou, jika ada apa-apa, jangan ragu untuk memerintahku. Kalau aku tidak bisa melakukannya, ada ayahku yang akan membantumu. Hei. Ini apa ini? Di dalam pil ini ada sejenis tulang yang disebut shisin. Begitu kambuh, cacing tulang akan menggerogoti hatimu. Akan membuatmu berjuang untuk bertahan hidup. Kamu mau makan atau? Bos, aku sudah makan. Sudah, bangunlah. Bos, ada apa lagi yang ingin kamu perintahkan padaku? Sebenarnya ada satu hal. Apakah kamu kenal Cukinya dan Jiang Wenbin? Jiang Wenbin? Ya. Saat aku baru masuk, aku sudah bertemu dengannya. Anak ini akan menikah besok. Hari ini masih di sini peluk wanita dan bersenang-senang. HMPH, bos. Dia mengganggumu. Iya, iya, iya. Anak ini, dia siapa sih? Dia berani mengganggu bosku, bos. Tunggu saja, aku akan pergi dan membunuhnya. Membunuh dan membakar. Tidak perlu, pernikahannya besok. Itu besok. Anak itu bahkan minta aku jadi wali nikahnya. HMPH, apa-apaan itu? Baru 2 tahun ini dia jadi petugas kriminal besar, cuma sekelompok kecil. Dia minta aku jadi wali nikahnya. Dia layak. Aku tidak butuh kamu urus Jiang Wenbin. Aku cuma minta kamu urus pesta pernikahannya. Aku mau pasangan brengsek itu kehilangan muka. Tenang saja. Mengacau aku paling ahli. Saya pasti akan membuat pernikahan mereka menjadi yang paling memalukan di seluruh Jiangzhou. Pernikahan yang paling memalukan dan menjijikan. Baiklah. Saya menantikan. Bos, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan pengawal di luar? Lebih dari 20 orang? Lebih dari 20 orang tidak bisa menjaga di luar. Orang masuk tanpa suara sama sekali. Kalian cuma makan gaji buta. Ya. Untuk apa aku mempekerjakan kalian, Tuan Muda? Sepertinya mereka semua pingsan. Tuan Muda, kali ini aku benar-benar ketemu lawan berat. Pergi cek di kamar mana Jiang Wenbin berada. Hari ini aku sudah dibuat kesal. Semua akan aku lampiaskan ke dia. Siap? Saya langsung pergi.
Kalian siapa? Sialan. Hari ini kalau kalian tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, malam ini aku tidak akan memberikan kalian raja dunia bawah. Panggil bos kalian keluar. Apakah hotel jelek ini tidak ingin beroperasi lagi? Siapa ini? Bersikap seperti anjing gila. Yu Xiao, kenapa kamu tidak di sini? Ini hotelku. Kalau aku tidak di sini, maka... aku baru dengar ada orang yang mau membuat hotelku bangkrut. Tuan, ini salah paham. Barusan di sini ada sekelompok orang yang melarang orang masuk kapal. Mereka juga mengambil foto. Kalau masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan baik. Foto-foto apa sih? Jangan-jangan... Wah, benar-benar kompak ya, saudara. Saudara, kamu tenang saja. Soal ini, karena terjadi di wilayahku. Aku, Laukin, pasti akan bertanggung jawab sampai tuntas. Tenang saja, aku akan segera mengatur orang untuk menyelidiki. Terima kasih, Tuan. Tenang saja, saudara. Aku pasti akan mengurus semuanya dengan baik untukmu. Brengsek bajingan sialan. Berani membuat bosku kena topi hijau. Besok adalah pernikahanmu. Tuan, urusannya berjalan lancar. Foto dan video harus diambil dengan jelas. Jangan sampai nanti tidak terlihat jelas tokohnya. Kalau ada bagian yang menarik, jangan ragu untuk tampilkan. Tenang saja, Tuan muda. Peralatan semuanya dari stasiun TV. Peralatan yang paling profesional. Kualitas gambarnya juga terbaik. Bahkan wajah pun tidak luput dari pengamatan. Bahkan beberapa helai rambut di tubuhnya pun terlihat jelas. Semua rencana untuk pernikahan sudah disusun dengan baik. Semua sudah diatur dengan baik. Asalkan kalian mengurus ini dengan baik. Bisa membuat bos saya sangat senang. Semua orang berterima kasih pada Tuan kecil. Siapa itu? Hei. Bos ini aku, Qin Xiong. Tidak mengganggu Anda kan? Keponakan salah ya? Begini. Aku cuma ingin memberitahumu. Tim rombongan pernikahan Jiang Wenbin sudah berangkat. Kamu tunggu saja. Hari ini aku pasti akan menunjukkan padamu sesuatu yang berbeda. Ayo baiklah. Aku segera ke lokasi pernikahan. Kamu buta apa? Melangkah tanpa melihat jalan. Kamu nyetir gimana? Kalau nyetir sampai menabrak orang, masih keren juga. Aduh. Kau masih berani memukulku. Warga, tolong datang. Anak ini menabrak orang dan masih memukul. Kenapa tembak? Bos, sekarang kita harus bagaimana? Bos, sekelompok orang ini baru saja keluar dan menusuk janin naga itu. Mobilnya tidak bisa jalan lagi. Jangan biarkan aku tahu siapa yang melakukannya. Aku akan menghancurkannya dengan cara yang sangat kejam. Jenderal, biasanya Anda bahkan tidak menghadiri jamuan dari 4 keluarga besar Jiang Cheng. Tapi ini hanya keluarga Jiang dan Chu. Mereka hanyalah 2 keluarga kelas 3. Mengapa Anda datang sendiri? Tentu saja keluarga Jiang dan Chu tidak layak saya datangi. Tapi makanan favorit saya, telur dewa ular, ada di Zouruhu. Dewa ular sendiri bilang dia akan datang mendengarkan. Kehadiran jenderal begitu agung. Saya tidak sempat menyambut dari jauh. Mohon maaf jika membuat jenderal merasa tidak nyaman. Hari ini aku khusus menyiapkan tempat istimewa untuk sang jenderal. Dan menempatkannya di posisi terhormat. Kau pergi saja sibuk dengan urusanmu. Aku bebas. Baiklah, kau petani desa. Kau benar-benar berani datangnya. Lianzi ini karena mulut bau, sampai dipukul orangnya. Kedatanganmu hari ini juga bagus. Jenderal Tilosi sudah sampai. Tunggu sebentar. Pertama kali, Yang Mulia Raja Pengawas Penyakit juga akan datang. Nanti kamu akan tahu seberapa besar perbedaan antara seorang petani desa dan aku.
Nanti biar aku tunjukkan. HMPH. Xiao Bin. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu tidak tahu. Ini karena aku tidak sengaja terjatuh. Xiao Bin kamu sebelum menikah sudah jatuh bangun, ya. Pertanda baik, nih. Nah, kamu harus hati-hati, jangan sampai jatuh lagi, ya. Terima kasih sering mengingatkan. Aku akan berhati-hati. Oh, iya, Jenderal T. Lawson sudah masuk. Kalau kamu ingin bertemu Jenderal T. Lawson, ini saat yang tepat untuk bersikeras, ya. Jenderal juga sudah datang. Kamu hebat juga, ya. Benar-benar membuat orang terkesan. Hahaha. Ayo pergi. Aduh. Kenapa kamu lagi? Situasinya begini, memang musuh pasti bertemu ya. Siapa juga musuhmu? Sebaiknya jaga ucapanmu. Hati-hati, masalah bisa datang dari mulutmu. HMPH, pergi. Ganti alasan. Oleh. Kamu sangat akrab dengan Panglima Darat ya? Tidak akrab. Orang yang tidak akrab tidak berani berbicara seperti itu dengan Panglima Darat. Kang Mencius juga hebat apa? Laporkan bagaimana tampilan pria tampanmu. Pagi-pagi suruh orang menyumbat jalan di aliran air. Lalu suruh orang tusuk ban mobilnya. Nanti anak itu tetap bertahan meski bau badan menyengat. Berjalan lebih dari 10 km. Baru menemukan sebuah hotel untuk ganti pakaian. Tapi ini baru pemanasan saja. Hidangan sebenarnya. Baik, aku akan merekam video. Bos, kamu lihat saja nanti. Yang benar-benar hebat. Terima kasih. Para tamu yang terhormat, pernikahan akan segera dimulai. Sekarang, mohon pengantin pria dan pengantin wanita naik ke panggung. Apa yang terjadi? Berhenti, tunggu sebentar. Sebentar. Segera selesai. Ini seharusnya takdir. Jiang Wenbin telah berbuat salah. Jiang Wenbin dan keluarga Jiang bukan orang baik-baik. Dalam 2 tahun terakhir, mereka banyak berbuat salah. Tak tahu siapa yang mereka sakiti. Bagus, bos puas, aku tenang. Bos, tunggu saja ya. Wah, kepala tikus, ada kepala tikus di makanan ini. Ayo, Kak Li. Kamu pasti salah lihat. Itu pasti cuma leher bebek. Gimana mungkin itu kepala tikus? Omong kosong, itu memang kepala tikus. Giginya tikus kelihatan jelas. Gimana mungkin itu leher bebek? Kak Li, aku bilang sama kamu. Ini pasti leher bebek. Aku jamin. Sopan. Ini pernikahan yang baik-baik. Tidak mungkin ada hal menjijikan seperti kepala tikus. Qin Shao itu pasti leher bebek. Aku jamin, kamu bilang aku juga percaya. Tapi lihat, ada banyak orang di sini. Marshall di juga hadir. Kamu bilang itu bukan. Kalau tidak, kamu makan saja. Kalau kamu makan, semua orang pasti percaya. Kalau tidak dibuang ke tempat sampah, sepertinya tidak perlu. Kamu ngomong juga ada benarnya. Kalau begitu aku ambil dan tunjukkan satu persatu ke semua orang. Dengan begitu juga bisa menghilangkan keraguan semua orang. Hei hei hei. Pak, lihat ini saya bawa bebek. Lehernya sangat harum. Kepala tikus itu juga kamu yang atur ya? Aku benar-benar tidak menyangka mereka begitu menjijikan. Sepanjang hidupku, ingat adegan ini aku bahkan tidak bisa makan. Mulai sekarang, jangan lakukan hal menjijikan seperti ini lagi. Lalu, apakah nanti masih ada hal menjijikan seperti ini? Yang bos besar pasti salah prediksi. Tapi setelah itu, pasti tidak menjijikan. Tuan Jiang dan Nona Chu berjalan bersama sampai hari ini. Mengalami 10 tahun tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Mari kita lihat layar besar. Bersama mengenang perjalanan cinta 10 tahun kedua pengantin baru. Matikan, cepat matikan. Jiang Wenbin, kamu ini orang brengsek. Tianya, dengarkan aku, ada orang yang ingin menjeratku. Menjerat. Video ini direkam dengan sangat teliti, sangat detail. Kamu di atas tempat tidur ini dengan tenaga keras. Kamu bilang apa?
Berdasarkan apa? Pernikahan ini benar-benar penuh tipu muslihat. Tak lama lagi, penjualan akan menurun drastis sepanjang musim panas. Jiang Wenbing dan Chu Qing, ya, bisa dibilang aku orang yang paling gampang merasa terganggu soal ini. Bisa bergantung dan ingin. Rasakan santai itu. Kalau tidak ada urusan, tidak perlu dicek lagi. Tak perlu urusan kecil seperti ini sampai harus membayar kembali. Sayangnya, siapa yang merasa peduli? Ayo pergi. Kamu siapa? Jiang Wenbin. Selama bertahun-tahun, aku memperlakukanmu bagaimana? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu ini benar-benar brengsek. Ikuti aku. Li Qingya hanyalah wanita yang memandang rendah orang miskin dan mencintai orang kaya. Masih ngomongin cinta sama aku. Bagaimana? Lauda, masih puas. Lumayan. Ternyata tidak mengganggu urusanku. Semua hanya sampah. Sepanjang waktu tidak bisa menemukan satu orang pun. Kalian ada gunanya apa? Ada gunanya apa? Kalau masih nggak ketemu. Kalau kakekku sampai terjadi apa-apa. Aku mau kalian semua ikut mati. Tunggu aku. Nanti ya. Aku ada kumpul-kumpul komunitas. Kamu ikut aku sebentar. Lagi-lagi aku yang harus masuk ke situ. Mana ada uang tambahan sebanyak itu buat kamu pindahin? Ini sudah tempat berkumpulnya banyak anak orang kaya generasi kedua di Jiangzhou. Sebelumnya aku juga pernah melakukan banyak kerjasama di sini. Kudengar Marsekal Tilosi juga penumpang di sini. Kalau kamu tidak sibuk, bisa sering-sering kembali dan jalan-jalan. Membangun jaringan pertemanan. Aku tidak tertarik dengan anak orang kaya generasi kedua ini. Yang. Itu adalah Kang Xiao, salah satu dari 4 pemuda kaya di Jiangzhou. Yao sudah mengundangmu berkali-kali. Akhirnya hari ini kamu datang juga. Kang Xiao, jangan sungkan-sungkan. Bukankah sebelumnya kamu selalu sibuk? Begitu ada waktu, langsung datang cepat-cepat. Ini dia. Seorang yang berasal dari keluarga miskin dan masih ingin makan angsa, seperti katak yang ingin terbang. Sepertinya Jiang Xiao dan saudara ini. Bukan hanya di masa lalu saja. Orang ini memegang sebuah surat nikah palsu. Pergi ke rumah istri saya untuk menikah dengan tipu daya. Tapi saya malah ketahuan langsung di tempat. Wah, itu benar-benar seru sekali. Sungguh tidak pantas saya terima pujian itu. Siang ini saya menghadiri sebuah pesta pernikahan. Benar-benar membuat saya yang dari desa ini. Baiklah, karena kita semua datang ke klub ini. Maka kita adalah teman dari Zhao tertentu. Jadi urusan lama tidak perlu dibahas lagi. Siapa? Bukankah kamu selalu ingin belajar konstruksi? Hari ini ada seorang ahli di klub. Dia adalah juara kompetisi pedang nasional. Apakah kamu tertarik untuk menonton? Tentu saja saya tertarik. Haha, ikut saya. Wang Jun, kamu datang ke sini. Ini adalah Ye Yao, kepala malam. Dia sangat terobsesi dengan seni pedang. Ceritakan padanya tentang pemahamanmu tentang seni pedang. Pedang adalah raja dari semua senjata. Semua senjata berasal dari pedang. Menguasai seni pedang bisa membuatmu unggul dalam penerbangan. Menguasai semua senjata. Sayangnya, di Daxia, dalam pengembangan seni pedang, di Teluk Malam kita, terlalu fokus pada gerakan tanpa memperhatikan kegunaannya. Sebaliknya, metode latihan dari luar negeri menggunakan pendekatan ilmiah dan praktis. Hei, kamu tidak belajar dengan serius dari orang lain. Kalau begitu, kenapa aku harus lari? Kalian dengar aku tidak tertarik. Kalau begitu, tunggu saja di luar, biar aku urus. Yao cuma satu bodyguard saja. Tidak bisa menyatu dengan lingkaran kami. Itu hal yang sangat wajar. Tak perlu dipaksa menahan. Biarkan dia pergi. Nona Ye, infrastrukturmu adalah dari Dewan Bangsawan. Tak perlu takut-takut. Dia bisa pergi ke lapangan basket di luar untuk bermain basket. Itulah yang paling cocok untukmu. Cintai aku tapi abaikan kamu. Ekor kamu malah makin tinggi. Ya, olahraga bangsawan. Omong kosong,
Kamu tahu pedang itu untuk apa? Pedang itu untuk membunuh. Jangan kira cuma karena kamu belajar beberapa jurus pedang yang sederhana. Kamu sampai lupa siapa leluhurmu. Berani-beraninya kamu mencemarkan kehormatan dinasti Daxia kami. Apa kamu pantas, Yao Yao? Sepertinya kamu sebagai pengawal harus dididik lebih serius lagi. Tutup mulut kau juga, sialan. Kalau kau berani lagi merendahkan orang desa, Kaisar akan memukuli mulutmu sampai tak bersisa satu gigi pun. Lucuan ini gila ya. Bahkan Zhao Kang berani berbuat salah padanya. Apa kau tidak tahu makna dari julukan empat pemuda di sungai? Zhao Kang terkenal sebagai orang yang sempit hati dan egois. Aku lihat kali ini bagaimana kau bertahan hidup. Yao Yao, jangan salahkan aku kalau aku tidak memberimu muka. Kau ini pengawal. Memang tidak ada gunanya. Kalau dia tidak meninggalkan sesuatu hari ini, bagaimana aku bisa bergaul di Jiangzhou ke depannya? Maaf ya, Zhang Zong. Pengawalku ini tidak mengerti situasi. Yao Yao, Tidak perlu banyak bicara. Kalau dia berani memarahiku, Zhao Kang, dia harus memberi penjelasan padaku. Kalau aku mau maki-maki, aku maki saja. Dengar nada suara kamu tadi. Seperti sangat meremehkan keahlian pedangku. Kalau begitu, berani tidak bertanding denganku dalam hal kekurangan. Apa kamu tidak berani? Kalau kamu menang, kita lupakan saja soal kamu yang tadi mencaci aku. Kalau kamu kalah, aku ingin kamu berlutut di depan semua orang, membungkuk dan mengakui kesalahan. Kenapa jadi takut lagi? Guru bilang aku sama sekali tidak tertarik dengan taruhanmu. Kalau aku menang nanti, bagaimana kalau kamu beri aku 1 juta? Hanya 1 juta saja. Aku masih tidak keberatan memberikannya padamu. Nanti kalau ada kesempatan, tolong bantu aku menutupi dia. Aku yang akan tanggung semua konsekuensinya. kenapa harus setuju dengan taruhannya? Ini Wang Jun adalah juara nasional. Keahlian pedangnya pasti lebih hebat darimu. Kamu sulit mengalahkannya, tenang saja lihat. Bebek mati masih ngotot. Kalau kamu nanti bertanding, jangan coba-coba melawan dia secara langsung. Sisanya biar waktu yang menyelesaikan. Kedua petarung, kenakan pelindung. Yang lain mundur 5 meter. Aku ingin akhirnya tak bertemu. Jangan belajar yang buruk. Begini saja. Berulang-ulang tidak ada gunanya. Kita tidak bicara. Apa yang takut? Wasit ini juga orang klub kalian. Jelas akan condong ke arahmu. Kamu mau apa? Apa kamu ingin aku mencari wasit profesional dari tempat lain? Supaya dia takut dan memanfaatkan waktu untuk menunda-nunda. Dia hanya takut dan ingin menunda waktu saja. Kalian berdua jangan ngomong sembarangan dulu. Dengarkan saya selesai berbicara. Wasit juga tidak akan adil. Begini saja, kita akan bertanding sampai ada yang mengakui kalah. Baiklah, semuanya terserah padamu. Karena tidak ada alasan, ayo cepat mulai. Kalau takut mati, cepat saja mengaku kalah. Jangan buang-buang waktu semua orang. Kita akan mulai sekarang. Kamu juga cepat pergi ke samping sana. Bukankah kamu bilang gedung kita terlalu berlebihan dalam desainnya? Dan kita banyak menyimpang dari jalur yang benar. Hari ini aku akan menggunakan gedung ini untuk merasakan kebutuhan bangunanmu. Siapa sebenarnya aku? Ternyata aku adalah sisa-sisa dari seni bela diri tradisional. Tak heran tubuhmu besar begitu. Seni bela diri tradisionalmu sudah dipermalukan berkali-kali. Apakah wajahmu masih cukup sakit? Hahaha, Apa yang terjadi dengan seni bela diri tradisional Pak Ye? Mereka sedang melakukan apa? Dalam beberapa tahun terakhir, banyak master seni bela diri tradisional berkumpul. Hampir seperti penipu yang dipukul. Jadi, ya, seni bela diri tradisional ini seperti tikus jalanan. Semua orang memanggilnya sombong. Kalau tidak sakit, nanti kamu akan tahu. Karena kamu bodoh, aku maafkan. Aku kasih kamu 30%. Ini dia R. Setelah 3 gerakan, giliran aku menyerang.
Jika ini di medan perang, kamu sudah mati. Aku. Kalah. Kamu belum pernah melihat bukan berarti itu tidak ada. Seni pedang kita semua sangat dalam dan luas. Apa yang kamu pelajari hanya permukaan pedang barat. Tak disangka ya. Kamu cukup hebat juga. Perjanjian judi jutaan masih bisa dibicarakan, Tuan Zhao. Aku, Zhao Kang, berani bertanggung jawab. 100 juta saja tidak cukup untuk membuatku membatalkan janji. Setelah acara selesai, mereka tidak akan membebanimu dengan denda. Lebih baik lunasi segera. Biar tidak berlarut-larut. Ini wajah rakusnya. Benar-benar tidak bisa diubah dimanapun dia pergi. Baiklah, aku kirim ke kamu. Salah perkiraan, seharusnya aku bertaruh lebih banyak tadi. Kenapa Moxie Jie datang? Baik, hubungan aku dan dia tidak boleh terbuka. Jadi jangan lawan dia dulu. Tak menyangka Panglima Diwan hadir. Kami tidak tahu alasannya. Mohon Panglima mengampuni. Ayo ikut aku. Aku adalah kamu. Aku menunggumu di luar. Apa urusannya kamu membuatku marah? Kamu sedang melakukan apa tadi malam? Ada apa? Aku curiga kamu terkait dengan kasus besar. Berikan aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku akan menahanmu. Kamu lagi ngapain marah-marah? Coba tahan aku dulu. Semoga markas besar memberkati. Kamu tahu siapa kamu? Lao Ju. Ternyata kamu memang punya hubungan yang sangat dekat dengan Gubernur Chu. Siapa sebenarnya kamu tidak terlalu penting. Tadi malam aku di Villa Yanyin. Kakin, kamu bisa bergerak. Aku ingin melihat tanda bulan sabit Gubernur Ju. Jenazah Gubernur hilang. Aku akan cari orang yang tepat untuk membuktikan alibimu. Kalau aku tahu kamu tidak jujur, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hihaoyu, hari ini adalah tanggung jawabku. Aku ceroboh dan kamu ceroboh. Kalau begitu aku buat kamu lagi bertanding dengan anak kecil itu. Kamu yakin bisa menang? Kalau kamu berani jamin bisa menang, aku akan taruhan 1 miliar dengan dia. Tuan Kang, jangan marah. Kamu tidak perlu berurusan dengan orang desa seperti dia. Dengan kekuatanmu, ingin mengalahkannya. Itu seperti menang tangan terhadap orang desa yang lemah. Lalu beritahu aku. Orang desa seperti siapa? Bisa memiliki teknologi yang begitu hebat. Menurut saya, kau seharusnya memiliki banyak urusan dengan dia. Kenapa kau tidak bisa mengendalikannya? Tapi bukankah ini karena kemampuanku terbatas? Jangan di depanku. Bermain dengan trik-trik kecilmu yang konyol itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyelesaikan anak itu sambil menyelesaikan urusanmu juga. Aduh Gaoshan, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Begitu memalukan demi muka Zhao Kang. Kamu yang pertama. Dan juga yang terakhir. Kamu tahu tidak, kesenangan sesaatmu kemarin membawa masalah besar bagi perusahaan. Kamu sudah curhat, sudah tampil di muka umum. Bahkan dapat untung 1 juta. Tapi kamu tahu tidak, orang-orang kemarin itu adalah calon mitra perusahaan. Kamu langsung membuat semua orang tersinggung. Siapa lagi yang mau bekerja sama dengan perusahaan kita nanti? Uang sebanyak apapun. Juga tidak ada harga diri. Kalau kamu merasa caraku tidak tepat, kamu bisa saja mengajukan ke Pak Ye untuk mengembangkan dirimu. Aku akan mengajukan ke Pak Ye. Sepanjang jalan ini mau tai kecil. Zhao Kang, balas dendamu datang cukup cepat. Pemuda, bagus banget. Udah nemuin kita secepat ini. Ngapain lagi nih? Ada apa dengan aku? Kalian dari alat apa lagi?
Ayo ikut kami ke persekutuan Tianlong. Naga bawah tanah dari persekutuan Tianlong di Sungai Jiang. Kalau mereka tahu, kita nggak perlu bertindak dulu. Kalian cukup percaya diri banget. Aduh, Ibu. Apakah Jiang Zong sudah diundang oleh kita dari Tianlong Hui? Bersiaplah dengan keberanian. Hari ini kebetulan saya tidak ada urusan. Saya akan melihat kalian. Siapa sebenarnya orang-orang di Tianlong Hui? Apa? Anak muda, saya lihat kamu punya sedikit keberanian. Ingat, setelah masuk, lakukan sesuatu. Jangan hanya menunggu mati. Huige, siapa di sini? Nak, kamu berani datang ke sini, itu sudah cukup berani. Katakan, siapa yang takut kamu mengikutiku? Bajingan kecil, aku belum sempat tanya kamu malah tanya duluan. Aku akan mengajarinya aturan. Dengan kemampuanmu segitu, masih mau nakal? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tangan hidungku terkenal dari paduan logam. 10 kali lebih tajam dari baja tahan karat. Bagaimana mungkin bisa patah hanya dengan jari? Keterampilan yang hebat, tidak heran kamu sebesar ini. Bagaimana kalau kamu ikut saya, San Kui? Saya jamin kamu akan hidup enak. Ikut kamu. Apa kemampuanmu? Anak muda, jangan merasa punya sedikit kemampuan. Hanya bisa berlagak di depan kami. Kamu itu siapa? Saya ini orang yang paling kejam. Saya peduli siapa yang menunjuk siapa. Ternyata kamu seorang ahli. Aku meremehkanmu, ya. Seberapa tinggi pun kemampuanmu, apa artinya? Kamu tetap hanya seorang manusia. Kamu berani melawan kami dari Tianlong Hui. Beberapa orang memang tidak disarankan. Tirai ditutup. Kami dari Tianlong Hui tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu juga bisa dibilang pria sejati. Kalau kamu berharap pada pimpinan Tianlong Hui. Untukmu. Aku akan menunggumu di sini. Sekarang teleponnya benar. Aku ingin lihat, mungkin tidak apa-apa. Hamba. Telepon ketua. Katakan ada ahli yang mau menginjak wilayah Tianlong Hui. Kakak. Saya memberi kalian 3 hari waktu. Tersisa 1 jam terakhir. Jika kakek saya mati, saya jamin kalian bertiga tidak akan hidup satu pun. Tahun ini, Saya adalah panda yang bilang halo putri. Saya adalah bawahan dari pemimpin Tong Cui. Kami kedatangan seorang ahli yang ingin menghancurkan tempat kami. Pemimpin pertarungan sudah terluka. Minuman apa yang membuat mabuk? Tunggu saya di sini. mungkin baru saja pingsan 5 orang. Ada yang berani mengganggu kepala kita di Tianlong Hui. Sepertinya kita menyesal tidak berlarian. Katakan padanya untuk melupakan cerita kita di Tianlong Hui. Nona, kita harus menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao Meng, segera kumpulkan 1000 saudara Yao Meng Tang. Bersiap untuk berangkat. Tolong, orang yang disebut ahli ini. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya kamu andalkan. Sehingga membuatmu duduk di sini tanpa rasa takut. Menghadapi aku merasa tidak bersalah. Katak di dalam sumur punya tangan yang kokoh. Besok akan hujan, ingin belajar. Di Jiangzhou, tidak ada yang berani berkata besar seperti ini. Bahkan jika diberi garam, udang besar sekalipun. Hanya Buddha dan Raja yang sejajar satu kata saja. Berani bilang hal seperti itu. Yang mulia, omongannya terlalu berlebihan. Cukup lihat saja. Kalau begitu aku ingin tahu siapa sebenarnya kau. Sialan. Aku ingin tahu bajingan mana yang berani menginjak tempat kerusakan langitku. Keluar sini. Apa aku bukan kamu? Baru saja ada laporan intel dari markas polisi. Pertemuan Tianlong melakukan mobilisasi besar-besaran. Sepertinya ada aksi penting dan Tian Wu Kui.
Lau Long Tou tidak tahu hidup atau mati, mereka mau apa. Aksi-aksi ini sepertinya mengabaikan pingsan. Tapi mereka belum memahami masalahnya. Segera beritahu semua anggota bagian khusus untuk berkumpul. Menunggu takdir, ya. Apakah kamu buta? Selain aku, ada orang lain. Sudah berapa tahun rambut panjang ini? Tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku? Kalau aku di posisi seperti ini, apa yang seharusnya aku lakukan? Bukankah kamu ahli silat? Coba serang aku, lihat apa yang terjadi. Aku yang akan bergerak. Kamu benar-benar mengira aku tidak berani memberi perintah tembak. Kamu bisa memberi perintah kapan saja. Hahaha. Generasi muda sangat mengesankan. Hahaha, benar-benar generasi muda yang mengesankan. Di usia lebih dari 20 tahun. Menghadapi senjata yang mengancam. Bisa tetap tenang. Katakanlah, kamu dari keluarga mana? Mengapa kamu ingin berurusan dengan Tian Long Hui? Apa kesamaan kita? Aku juga tidak berniat untuk bertemu denganmu. Tapi kamu adalah orang Tian Long Hui. Mengutus orang untuk mengawasi saya, harusnya beri saya penjelasan. Kamu bukan Tang Luo. Ada orang yang membayar kami untuk menghadapinya. Sesuai aturan, kami tidak bisa mengungkapkan informasi klien. Benar, itu adalah aturan. Aturan kalian. Bukan aturanku. Bagaimana bisa? Tuan, sepertinya kamu pasti ingin berurusan dengan saya, Tian Long Hui. Kalau kamu ingin mengerti. HMPH, aku ingin lihat siapa dia sebenarnya. Berani menginjak-injak perkumpulan Ding Rong kami. Hahaha. Aku ingin lihat siapa dia sebenarnya yang berani menginjak kami. Aneh, kenapa aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat? Nona Gu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kakekmu? Ini Anda, tapi aku sudah lama mencari Anda. Tolonglah, tolong selamatkan kakekku. Aku tidak akan mati. Kenapa? Nona, ada masalah. Li Ruosi memimpin klien mengelilingi tempat ini. Semua orang tidak bisa keluar, Ji Ruosi. Semua orang jangan bertindak gegabah. Dengarkan perintahku. Nona Gu, tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku tidak keberatan menangkap kalian semua. Jenderal Di, apakah kau mau mengurung kami semua? Dunia bawah Jiangzhou jika tanpa elemen kami. Anda bisa membayangkan, seluruh jenderal akan berubah menjadi dewa. Ini WeChat, bukan WeChat. Ini kenyataan. Hei, dengar. Nona, ada yang tidak beres. Kondisi Lau Long Tou tiba-tiba memburuk. Dokter bilang aku sudah tidak bisa. Apa? Kamu suruh dokter yang cari jalan keluar. Aku segera kembali. Tunggu, aku sudah bilang tanpa izinku. Tidak ada yang boleh pergi. Kalau hari ini Li Ruosi terlambat karena kamu, dan kakekku mengalami sesuatu yang buruk, aku tidak akan segan. Pasti kehilangan Jiangzhou. Katakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu katakan. Sebuah organisasi penjahat. Bahkan berambut janggut. Dengan pikiran sedemikian. Li Luoxin, saya perintahkan untuk menutup tempat ini dengan ketat. Tanpa perintah saya. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Maksudmu? Ini. Kenapa kamu tidak mau dengar aku jelaskan? Masih saja lupa sama aku. Apa kamu? Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak mau menjadi muridku lagi? Saya jatuh di medan pertempuran bersama Raja Pingjian. Tidak perlu membela diri lagi. Kamu memang Raja Pingjian, Zetian Muchen, tidak heran.
Tidak heran kamu begitu hebat. Tidak heran kamu bisa mengetahui kondisi kakekku. Pangeran, apakah ada perintah lain? Perintahkan kantor gubernur Jiangnan. Arahkan mereka untuk mengumpulkan pasukan dan mengepung Astronomy Society. Awasi dengan ketat semua kemarahan di Astronomy Society. Saya ingin melihat seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkan oleh sebuah organisasi mafia. Tetap di sini. Yang mulia, tolong saya. Tolong selamatkan kakek saya. Yang mulia, selama Anda setuju untuk menyelamatkan kakek saya, apapun permintaanmu, aku akan setuju. Bahkan jika itu membuatku membubarkan Dewi Surga, aku tidak akan keberatan. Hidup dan mati sudah takdir dari langit. Kakekmu sudah melakukan tugasnya. Pangeran, di usia tuanya, kakek selalu membatasi anggota untuk memperbaiki diri dan berbakti. Selalu berbuat baik di mana-mana. Dia benar-benar telah berubah dan memperbaiki diri. Pangeran, Pangeran, aku memohon padamu. Berikan dia satu. Berikan dia kesempatan untuk menikmati masa tuanya. Pangeran, bangkitlah. Jika kamu tidak setuju, aku akan terus berlutut. Aku setuju, aku akan pergi melihat ke bawah. Apakah itu bisa disembuhkan? Serahkan saja pada takdir. Terima kasih, Wang Yu. Hari ini Liv sudah menandatangani kontrak dengan lebih dari 10 pemasok. Menagih pembayaran. Pastinya akan diadakan rapat. Kamu pergi dulu tangani ini. Kalau bisa ditunda 1 hari, ya 1 hari. Aku akan segera mengumpulkan dana. Semua ini salah orang. Memaksa aku mengulang-ulang lagi. Sekarang orang yang bertanggung jawab entah kemana. Sudah, jangan bicara lagi. Orang itu Zhao Feng sempit pikirannya. Selama saya tidak memenuhi permintaannya, dia pasti akan seperti ini suatu hari nanti. Yayasan Ye, sudah lama tidak bertemu. Ya, kalian berdua baru saja mengadakan pernikahan yang begitu megah. Saya pergi berbulan madu. Kenapa menginjak perusahaan kecil saya? Yayasan Ye, saya akan mewakili Kang Xiao di sini, ya. Apakah Tuo Qiong terjebak? Biarkan saya mendengarnya. Apa permintaan Kang Xiao? Permintaan Kang Xiao sangat sederhana, yaitu meminta Anda untuk membuka layanan cuan, kemudian memperkenalkan orang kepadanya. Saya tidak mungkin setuju. Tuan Lin. Tuan Ye, saya juga tidak mengerti. Lucuan ini hanyalah seorang dari desa. Seseorang yang saya anggap sampah. Kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Kalian ini pasangan yang licik. Datang lagi ya. Kamu di sini bagaimana? Bukankah aku sudah diculik oleh Yinglong? Kenapa bisa ada di sini? Maaf. Lucuan, kamu bilang. Belakangmu itu kan Ye Yao Yao. Sekarang Kang Xiao. Ye Yao Yao pergi dengan pedang terbalik. Lihat siapa lagi yang bisa kau ganggu. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Cukup. Tidak perlu banyak bicara omong kosong. Ya. Kon Xiao membawa rombongan pedagang akan segera tiba. Jika kau masih belum bisa menyelesaikan masalah dana, maka grup Chenxi harus siap menjadi apa yang buruk. Paman, aku tidak mau mereka membantuku. Yao Yao, mengapa harus marah? Bagaimana mungkin aku terpesona padamu? Aku tidak tahu bagaimana kamu, bocah ini, bisa melarikan diri dari Astronomy Society. Tapi, siapapun yang ada di daftar hitam Dragon Sky pasti akan mati. Tidak ada pengecualian. Kamu tinggal menunggu saja. Oh, aku ada di sini. Kamu alihkan orang-orang dari Financial Society ke sini. Aku lihat. Jangan terburu-buru. Tunggu aku dulu buang dahak. Gak usah bersin kamu di situ. Aku gak punya waktu buat ngobrol sama kamu di sini. Ji Luoxi memerintahkan orang kantor gubernur Jiangnan menyegel semua harta milik keluarga Zhao dan menangkap semua pelayan keluarga Zhao. Pilih lagi. Hahaha. Sungguh membuatku tertawa sampai mati. Apa yang barusan aku dengar? Seorang anak liar berani memberi perintah pada Marsekal Kiroshi. Apa kami ini bodoh? Bisa percaya trik murahan seperti itu? Lucuan, kamu telepon Marsekal dibuat apa? Kenapa tidak langsung telepon?
Memanggil yang mulia Raja Jianyi saja. Tertawalah sepuasnya. Kalian cuma punya waktu 2 menit saja. HMPH. Tapi wilayah masih menyegel keluarga Zhaoku. Kau kira kau adalah raja 1 huruf. Apakah kau tahu apakah Bos Ye sudah gila? Dia juga dipanggil Luhan. Apakah dia memang? Tidak mungkin. Raja 1 huruf bagaimana mungkin menjadi pengawalku? Tidak mungkin, Bos Ye. Apakah kau benar-benar berniat terus mempercayai penipu seperti itu? Itu hanya jika kamu setuju untuk menjadi milikku. Saya jamin akan membantu Anda menyelesaikan krisis perusahaan Anda. Dan semester lalu, 50 miliar meskipun perusahaan bangkrut. Saya tidak akan setuju denganmu. baiklah, jika kamu ingin. Dengan sepenuh hati membantu bocah liar ini. Itu monster mati juga. Sudahlah, jangan sok hebat lagi. Waktunya tidak banyak lagi. Cepatlah, pelajari sesuatu dan ceritakan. Ayah, ada apa? Kamu, si kecil, sebenarnya melakukan apa? Seluruh keluarga kita akan dihancurkan karena kamu. Ibu, ada apa denganmu? Jangan takutkan aku. Semua properti telah disita oleh pejabat gubernur. Keluarga Zhao selesai. Kamu sebenarnya siapa? Bawahan memutuskan untuk bertemu dengan putra dan raja bersama. Kamu adalah yang pertama. Mari kita mulai dengan penobatan bersama pertama kali. Pangeran, bawahanmu, kamu dan keluargamu perintah. Menutup semua aset keluarga Zhao yang tertimbun. Rakyat dan manusia. Ketua lama dari Asosiasi Naga Langit sudah aku tangani. Tapi kamu malah tidak mengurus uang. Biarkan dia membuka kunci sesuai batas waktu yang ditentukan. Kalau tidak, nasib keluarga Zhao adalah pelajaran bagi mereka. Yang menolaknya adalah pakaian yang menutupi aku. Haha, aku benar-benar orang bodoh. Aku adalah orang paling bodoh di dunia. Haha.